Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu Waalaikumsalam. wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi mukamit tanzili. Wa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita masih bisa diberi kesehatan hingga malam ini ya. Masih bisa dapat bertatap muka walaupun hanya dari Zoom. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok berapa? Dari kelompok 5 ya. Akan mempresentasikan hasil dari kerjasama dari teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yaitu ada saya sendiri Muhammad Furqan Habibi, ada Siti Khalilah, ada Muhammad Syarif Hidayatullah, dan juga ada Latifah. Langsung kita mulai aja untuk yang pertama, untuk yang slide pertama dan yang kedua untuk Adek dipersilahkan untuk mempresentasikan hasil dari kelompoknya. Baik, di sini kami akan membahas mengenai bagaimana harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Pokok pembahasannya ada 5. Yang pertama, menelusuri konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Kedua, menanya alasan mengapa diperlukan harmoni kewajiban dan hak warga negara dan warga negara Indonesia. Ketiga, menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Keempat, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan kewajiban dan hak negara dan warga negara. Kelima, mendeskripsikan esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Pertama, menelusuri konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Lahirnya hak asasi manusia dilandasi 2 hak yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Hak kebebasan seseorang, menurutnya, tidak boleh dipergunakan untuk memanipulasi hak orang lain demi kepentingan sendiri. Kebebasan menurut Mill secara analogi substansi bukanlah perbuatan bebas atas dasar kemauan sendiri, bukan pula perbuatan bebas tanpa kontrol, namun perbuatan bebas yang diarahkan menuju sikap positif, tidak mengganggu dan merugikan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Khalilah. Kedua, mengapa diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia? Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, diperlukannya harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara agar terciptanya kehidupan bernegara yang harmonis dan berkesinambungan antara kontrak dalam pemenuhan hak dan kewajibannya oleh negara. Ketiga, menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni, kewajiban dan negara dan warga negara Indonesia. 1. Sumber historis. Secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat atau Eropa adalah John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah atau natural rights yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Yang kedua, sumber sosiologi.
Ada satu pandangan bahwa Indonesia baru harus dibangun dari hasil perombakan terhadap keseluruhan tatanan kehidupan masa lalu. Inti dari cita-cita tersebut adalah sebuah masyarakat sipil demokratis yang mampu mengharmonikan kewajiban dan hak negara dan warga negara. Yang ketiga, Revolusi Perancis tahun 1789. Revolusi Perancis adalah bentuk perlawanan rakyat Perancis kepada rajanya sendiri, yaitu Louis yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Declaration des droits et du citoyen. Pernyataan hak-hak manusia dan warga negara dihasilkan oleh Revolusi Perancis. Pernyataan ini memuat 3 hal, yaitu hak atas kebebasan atau liberty, kesamaan equality, dan persaudaraan fraternity. 4. Sumber politik. Sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada awal reformasi, pertengahan 1998 muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Terus selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Purkon. Ya, untuk yang berikutnya tadi yang ketiga sudah dibacakan oleh Siti Khalila. Sekarang ya saya akan bacakan yang keempat, yaitu tadi adalah membangun argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Yang di sini ada aturan dasar pendidikan dan kebudayaan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketentuan mengenai hak warga negara di bidang pendidikan semula itu diatur dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, rumusan naskah asli pasal 31 ayat 1 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Rumusan perubahan pasal 31 ayat 1 yaitu adalah setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Yang berikutnya adalah aturan dasar perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Aturan dasar perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial yang sudah diatur sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 sebagai berikut. Yang pertama, yang A, itu ada pasal 33 ya. Ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan asas kekeluargaan. Yang kedua, yang B, yaitu pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara 19 menegaskan bahwasanya cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara. Dan yang ketiga, yang C, ini ada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Indonesia 1945 menegaskan bahwasanya bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai negara. Berikutnya di sini ada aturan dasar usaha, pertahanan dan keamanan negara. Semula ketentuan tentang pertahanan negara menggunakan konsep pembelaan terhadap negara pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun setelah perubahan undang-undang tersebut, konsep pembelaan negara dipindahkan menjadi GA, yaitu dengan sedikit perubahan redaksional. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar ketentuan hak dan kewajiban dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, pasal merupakan penerapan dari ketahuan itu penerapan dari ketahuan. Ketentuan. Yang berikutnya tadi yang pertama, yang kedua, yang ketiga, sekarang yang keempatnya. Nah, itu tadi merupakan penerapan dari ketentuan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang berikutnya di sini ada aturan dasar hak dan kewajiban asasi manusia, yaitu penghormatan terhadap hak asasi manusia pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Jika sebelumnya perihal hak-hak dasar warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar tersebut hanya berkutat pada pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, dan 34.
setelah amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 45, aturan dasar mengenai hal tersebut diatur tersendiri di bawah judul Hak Asasi Manusia atau HAM. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Syarif Hidayatullah. Ya, untuk selanjutnya yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Keharmonisan hak dan kewajiban dapat mengakibatkan pendidikan dapat lebih merata serta fasilitas lebih memadai, sehingga pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik. Keharmonisan hak dan kewajiban mengakibatkan ekonomi di negara ini bisa terkendali. Yang pertama adalah dalam agama, yang kedua dalam pendidikan, yang ketiga dalam ekonomi, yang keempat dalam kenegaraan. Keharmonisasian hak dan kewajiban dapat menimbulkan terciptanya toleransi beragama dan ketentraman di dalam agama. Keharmonisan hak kewajiban menimbulkan keharmonisan terhadap rakyat. Next. Thank you. Ya, mungkin untuk sesi selanjutnya yaitu adalah sesi tanya jawab dari teman-teman ya. Kebetulan kemarin tuh pada saat presentasi teman-teman udah ada yang nanya tuh beberapa. Mungkin di sini akan dibacakan ulang. Untuk pertanyaannya pertama dari Saudara Muhammad Ghanim Ali. Itu teman kita ini bertanya tentang mengapa hak dan kewajiban itu saling berkaitan. Nah, dan yang kedua juga ada pertanyaan dari Zainal yang menanyakan tentang bagaimana hubungan antar hak dan kewajiban negara dengan warga negara. Dan yang ketiga juga ada pertanyaan dari Aryo Wibisono yang menanyakan tentang mengapa diperlukan adanya harmonisasi dalam masyarakat. Ya, saya izin menjawab, moderator. Pertanyaan dari Muhammad Ali yang bertanya mengapa hak dan kewajiban itu berkaitan? Yaitu jawabannya, hak dan kewajiban warga negara juga tidak dapat dipisahkan karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak dan begitupun sebaliknya. Akan tetapi sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Misalnya, setiap warga negara berhak dan penghidupan yang layak. Meski menjadi hak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi apabila keseimbangan itu tidak ada, maksudnya apabila keseimbangan itu tidak ada, akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Mungkin itu jawaban dari pertanyaan Muhammad Ghanim Ali. Oke, mungkin sudah cukup atas jawaban yang diberikan oleh Saudara Abing sebagai pemateri PPT yang presentasi. Untuk selanjutnya ada pertanyaan yang kedua nih dari saudara kita yaitu dari Zainal. Pertanyaan nomor 2 dari Saudara Zainal, bagaimana hubungan antara hak dan kewajiban negara dengan warga negara? Mungkin dari Ade Latifah sudah ada jawabannya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Zainal, yaitu bagaimana hubungan antara hak dan kewajiban negara dengan warga negara. Jadi, hak dan kewajiban negara adalah dua hal yang saling berhubungan. Hak dan kewajiban negara mempunyai hubungan dan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang yang telah memenuhi kewajibannya, jadi akan mendapatkan haknya. Contoh dari hak dan kewajiban adalah seseorang mendapatkan upah setelah melaksanakan pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Selain itu, hak dan kewajiban tidak bisa dipisahkan atau dijauhkan, karena hal itu terjadi
karena hak akan selalu muncul setelah adanya kewajiban. Jadi hak itu akan muncul setelah kewajiban kita laksanakan Betul. gitu. Mungkin itu saja jawabannya untuk pertanyaan dari Saudara Jenal. Oke, terima kasih kepada Saudari Ade Latifah yang sudah menjawab pertanyaan dari Saudara Zena. Untuk pertanyaan selanjutnya ini ada dari, ya, mengapa diperlukan adanya harmonisasi Udah, dalam lanjut. masyarakat yang beragam? Jadi gini, masyarakat yang memiliki keberagaman diperlukan adanya harmoni. Karena kita itu hidup di wilayah yang memiliki keanekaragaman, baik dari segi budaya, agama, ras, suku, dan lain-lain. Tidak terjadi konflik, maka yang dapat agar tidak terjadi konflik-konflik yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga kita dapat hidup berdampingan walaupun ada perbedaan. Masya Allah. Mungkin hanya itu jawaban dari saya. Oke, mungkin cukup ya tadi pertanyaan dari Saudara Aryo Wibisono. Untuk kesimpulan pada kali ini, yaitu kesimpulan pada materi yang sedang dibahas pada hari ini adalah warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Sebaliknya pula, negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. Pengaturan hak dan kewajiban warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945, yaitu hak dan kewajiban negara merupakan isi konstitusi negara perihal hubungan antara warga negara dengan negara. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun. Juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Hak dan kewajiban, yaitu merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan menurut teori korelasi yang dianut oleh pengikut utilitarianisme. Ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Menurut mereka, setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain, dan begitu pula sebaliknya. Dan mengenai mengapa diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya, seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera. Hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya. Oleh karena itu, diperlukannya harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara agar terciptanya kehidupan bernegara yang harmonis dan berkesinambungan antara kepentingan rakyat dalam pemenuhan hak dan kewajibannya oleh negara. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 5 ya. Untuk hal-hal atau materi-materi diskusi yang masih belum dipahami oleh teman-teman semua, bisa dilanjutkan PC atau ngechat ke para pematerinya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen di bawah ini, like, subscribe. Ya, jangan lupa komen dan subscribe ya. Lihat hasilnya, oke. Terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf ganggu waktunya ya. Besok kita foto dulu, ini foto.